Emma. Emma, akhirnya kamu pulang. Kamu sudah dewasa tapi masih cengeng seperti waktu kecil. Aku tidak. Aku cuma belum melihatmu sudah lama. Emma, aku dengar dari Jack kamu kembali untuk memenuhi pertunangan dengan cucunya Arthur. Ya. Kamu benar-benar mau menikah dengannya? Kakek membuat kesepakatan dengan Master Hayes, dan keluarga Hayes membantu kita saat itu. Sekarang kita sudah lebih baik, aku tidak bisa mengingkari janjiku. Ini tentang kebahagiaanmu seumur hidup. Arthur itu... Dia itu... Ada sesuatu yang buruk terjadi? Tidak. Kamu tidak pernah berbohong sejak kecil. Katakan yang sebenarnya. Ada sesuatu terjadi? Apakah Arthur Hayes menindasmu? Tidak. Benar-benar tidak. Emma, aku mohon jangan tanya. Aku akan jawab, kamu bicara dengannya. Jangan biarkan dia tahu aku di sisimu. Ku dengar Emma akan kembali. Ya. Aku peringatkan kamu. Kamu jangan biarkan Emma tahu aku memperkosa kamu. Keluargaku sedang mempersiapkan untuk pernikahan. Kalau ada yang salah, aku akan bunuh seluruh keluargamu. Pintar-pintarlah, jalang. Arthur Hayes. Maaf Tuan Hadi. Emma Clara, kamu cepat kembali. Diam. Hei Ardi, apakah dia calon kakak ipar kita, Emma? Emma, kamu baru saja kembali. Aku bertanya padamu sekarang. Apa yang hebat? Apa yang kamu kagumi? Emma, kamu gila? Aku akan bertanya sekali lagi. Apa yang hebat? Apa yang kamu kagumi? Kamu tuli atau bisu? Emma, apa kau tinggalkan otakmu di luar negeri dan menjadi idiot? Apa kau tahu aku bisa menghancurkan keluargamu seperti membunuh semut? Tidak ada yang perlu dibicarakan, Tiger. Pak? Suruh wanita bodoh ini berlutut dan bicara padaku. Ya, Pak. Menyingkir dari jalanku jika kau tidak ingin mati. Persetan. Maya, makanya kamu begitu tangguh. Ternyata kamu menyewa pengawal yang kuat. Eric, dia terlalu banyak bicara. Buat dia berlutut dan bicara padaku. Siap, kau mencari mati. Kalian hajar dia. Siap, Pak. Mantap, aku sudah lama tidak bertemu lawan sepertimu. Kau tidak layak menjadi lawanku. Kau hebat. Kau punya kemampuan bagus. Bekerjalah untukku mulai sekarang. Berapa Maya membayarmu? Aku bayar 10 kali lipatnya. Tidak, 20 kali lipatnya.
Emma, beraninya kau melakukan ini padaku? Dengan satu panggilan telepon, aku akan membuat keluargamu lenyap. Apa katamu? Aku tidak mendengarmu dengan jelas. Ulangi. Dengan satu telepon, aku akan membuat keluargamu... Bicaralah lebih keras. Jangan berhenti. Aku ingin tahu mana yang lebih kuat, mulutmu atau tanganku. Apa maumu? Emma, kau sudah keterlaluan. Oh, mau ikut dia? Diam kalau kau tidak mau mati. Aku... Emma, tahukah kau apa konsekuensinya? Tidak masalah, karena kau tidak akan melihatnya. Apa yang ingin kau lakukan? Kau bisa. Tebak saja. Beranikah kau membunuhku? Selamat. Kau benar. Tidak, jangan bunuh aku. Emma, aku tunanganmu. Beraninya kau mengatakan itu? Kau Tuan Hayes yang berkuasa. Kau memperkosa adikku dan menyuruhku bersujud untuk mengakui kesalahanku. Menurutmu keluargaku mudah ditindas? Kau suka berkuasa, kan? Kau akan berkuasa di neraka. Hentikan. Emma, Emma, Tidak apa-apa, jangan khawatir. Kakek, dia gila. Dia ingin membunuhku. bukan begitu. Arthur memperkosa saya dan mengancam saya untuk tidak memberitahu siapapun, atau dia akan membunuh seluruh keluargaku. Emma sangat marah sehingga dia datang untuk mengganggunya. Apa? Kamu bajingan. Kamu benar-benar melakukan hal yang begitu keji. Aku... Kamu bajingan. Kakeknya Grace dan aku seperti saudara. Bagaimana kau bisa melakukan hal yang begitu keji? Aku akan memukulmu sampai mati. Aku akan memukulmu sampai mati. Jack. Emma, aku minta maaf. Ini semua salahku. Tuan, tidak. Berhenti. Tuan, kesehatanmu tidak baik. Bagaimana aku bisa menghadapi saudara tuaku setelah aku mati? Jack, jangan katakan itu. Ini bukan salahmu. Grace, aku... Bajingan, kemari. Berlutut. Emma, meskipun aku adalah kakek dari bajingan ini, aku tidak akan pernah melindunginya dalam masalah ini. Bajingan ini tidak pantas menikahimu. Jika kau ingin menghukumnya, aku tidak akan menghentikanmu. Jack, apa kau serius? Aku hanya memintamu untuk menyelamatkan nyawanya. Bisakah? Berapa banyak uang yang kau mau? Aku akan berikan apa yang kau minta. Baik, Jack. Demi dirimu, aku akan menyelamatkan nyawanya untuk saat ini. Mengenai kompensasi, itu tidak perlu. Keluarga Clark memiliki martabatnya. Emma, apa yang ingin kau lakukan? Oh, Buah pelirku. Pelirku. kau menghancurkannya. Ya, aku menghancurkan keturunannya. Tapi Arman satu-satunya cucuku. Kenapa engkau tidak masukkan dia ke penjara? Ini terlalu kejam. Kejam, Jaka. Menurut kebiasaanku dalam melakukan sesuatu, kalau bukan karena kau, yang terbaring di sini akan menjadi mayat. Bagus. Emma, kau sangat kejam. Tidak berguna. Bawa tuan muda ke rumah sakit. Cepat! Aduh, sakit. Emma, aku tidak tahu apa yang kau alami di luar negeri yang membuatmu kejam. Dengan tendanganmu, keluarga Hayes tidak berutang apapun pada keluargamu. Mulai sekarang, keluarga Hayes dan keluarga Clark akan berpisah. Sejak Arman memperkosa adikku,
Dua keluarga kita sudah lama terputus. Ayo pergi. Emma, apakah keluarga Hayes benar-benar tidak akan mengganggu kita? Aku pulang. Kau tidak perlu khawatir tentang itu. Jangan takut, aku akan mengurus semuanya. Tuan Hayes. Pak, bagaimana keadaan cucuku? Tuan Hayes, alat kelamin Tuan Muda rusak parah, tidak bisa disembuhkan. Untung nyawanya masih selamat. Bajingan itu. Dia memusnahkan keluargaku. Emma Clark menghancurkanku. Aku tidak bisa diam saja, tidak akan pernah. Tuan Hayes, apa yang kau ingin aku lakukan? Emma hanya punya pengawal yang baik. Kalau kita singkirkan pengawalnya, dia bukan apa-apa. Temui tuanmu dan suruh dia datang sendiri. Ya, Tuan. Emma, berani kau melakukan ini padaku setelah aku singkirkan pengawalmu? Aku akan menangkap kalian berdua dan cari 100 pengemis untuk memperkosa kalian, membuat kalian ingin mati, tapi tidak bisa mati. Emma, kamu tidak beraturan. Bagaimana kau tega melakukan itu pada Arthur? Dia satu-satunya cucu Tuan Hayes. Ayah, itu bukan salah Emma. Diam. Ayah, aku sudah bermurah hati tidak membunuhnya. Bagaimana kau bisa berkata begitu? Kau sudah berada di luar selama 10 tahun. Apa kau belajar menjadi perampok? Keluarga Hayes sangat berkuasa di Qingzhou. Ayah, jangan khawatir. Bisakah kau serahkan semuanya padaku? Kamu terlalu gegabah. Bagaimana aku bisa percaya padamu? Kalau bukan karena kakekmu yang memiliki persahabatan yang begitu erat dengan Tuan Hayes. Keluarga Clark pasti sudah hancur. Ayah, kau baik-baik saja? Mulai sekarang, jangan bertindak begitu impulsif, oke? Anggap saja ini permintaanku. Oke, aku janji. Oke. Hari sudah larut. Kau sudah menempuh perjalanan panjang. Istirahatlah. Nona Clark, apa kau biarkan Arthur begitu saja? Tuan Hayes sakit parah, dan sepertinya dia tidak akan lama hidup. Kita bisa urus Arthur setelah dia meninggal. Selain itu, Nona Clark, Arthur adalah orang yang pendendam. Dia telah menderita kerugian besar. Dia tidak akan membiarkannya begitu saja. Sewa seseorang untuk memantaunya dan laporkan perubahan apapun padaku. dimengerti. Taruh barang-barang di mobil. Tuan, Aku merasa sangat gelisah. Temani aku ke keluarga Hayes. Aku ingin meminta maaf kepada Tuan Hayes secara langsung dan mencari tahu sikapnya. apa kau ingin aku memberitahu Nona? Jangan beritahu dia. Kau tahu dia. Dia akan memperburuk keadaan. Ya, Tuan tidak tahu itu identitas asli Nona Clark. Aku akan pergi bersama Tuan untuk menenangkannya. Emma akan melindungi Grace. Tidak akan ada masalah. Oke, aku akan pergi denganmu.
Pak Clark, Tuan tahu kau datang, dia sudah menunggu di dalam. Silakan ikut aku. Bagus. Ardi, kamu membuat keributan besar. Maksudnya apa? Di mana kakekmu? Aku sudah mengatur agar dia pergi ke tempat lain. Jangan harap kakekku datang menyelamatkanmu. Selama bertahun-tahun, keluarga Clark bertahan berkat amal kami. Aku tidak menyangka putrimu yang durhaka berbuat seperti itu pada Tuan Muda. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Kamu bahkan tidak tahu tempatmu. Awalnya, Aku tadinya akan memimpin tim sendiri untuk menghancurkanmu, tapi kau malah datang padaku. Itu menghemat banyak masalah bagiku. Ardi, bukan semata-mata salah Emma. Kamu... Persetan denganmu adalah suatu kehormatan bagi Gracia tidur denganku. Kau harus bersyukur dan menerimanya dengan senang hati. Ardi, aku sarankan kau berhenti. Sial, aku hampir lupa kau. Bajingan, kau, pengawal bau, hal yang paling rendah dan hina. Berani kau melawanku? Pengawal, patahkan kakinya. Siap, Pak. Lindungi Tuan, dimengerti. Ini... Hei! Kau mau memanggil Tuan, kau bermimpi. Duffy, Tuan Hayes, mengerti. aku mengandalkanmu. Tuan Hayes, jangan khawatir. Kalian mundur. Aku sudah lama tidak bertemu tuan muda sepertimu. Kau adalah iblis darah. Kau punya pengetahuan, kau mengenalku. Ku dengar kau membunuh 300 tentara bayaran sendirian, termasuk pemimpin resimen beruang hitam. Reputasimu telah menyebar di dunia bawah. Aku hanya tidak menyangka bahwa master sepertimu akan menjadi antek dari bajingan jahat ini. Pergi ke neraka. Persetan. Kau bisa tangkap tanganku? Lumayan. Ernest, bawa Tuan pergi sekarang. Mau lari? Ernest! Jangan biarkan dia kabur. Tenang. Jangan coba-coba. Lari! Ernest. Lari! Ernest!
Ernest. Emma, tanpamu aku takut tidur sendiri. Kamu sudah besar, masih ingin aku gendong. Hey Ernest, kenapa kamu menelponku? Emma, aku beri kamu 15 menit untuk datang ke vilaku. Kalau kamu berani panggil polisi atau beritahu kakekku, kamu akan urus pemakaman pengawalmu dan ayahmu. Oke, aku ke sana sekarang. Pengawal bau, kamu pikir kamu hebat, lalu bisa macam-macam denganku? Masih sok kuat, ya? Bagus. Aku kirim kau ke neraka. Kita lihat apakah kau masih setangguh itu saat kau di sana. Bawakan aku pisau. Tidak. Berhenti. Tidak. Hentikan. Akhirnya, oh, Eman. Aku sungguh minta maaf. Kamu terlambat 3 detik, jadi kamu hanya bisa mengambil jenazahnya. Tunggu. Nona Clark, tinggalkan aku sendiri. Arthur Hayes, aku perintahkan kau bebaskan ayahku dan Ernest segera. Kalau tidak, kau akan kujadikan abu. Berani kau memerintahku? Bagus. Kau. Dia adalah iblis darah. Tidak, aku tidak bisa memperlihatkan kultivasiku. Aku harus mengenai sasaran pada saat yang kritis untuk menyelamatkan mereka. Emma, aku nyatakan. Permainan seru secara resmi dimulai sekarang. Bawakan orang tua itu padaku. Aku akan bermain game. Ayah. Emma, tinggalkan aku sendiri. Pergi dari sini. Arthur, apa yang kau ingin lakukan? Apa yang aku ingin lakukan? Emma, aku baru saja tidur dengan adikmu sekali. Tapi kau hancurkan aku. Sekarang, aku punya pengawal kesayanganmu dan ayahmu. Jadi, aku ingin kalian berdua telanjang di depan umum dan melayaniku, dan bersumpah menjadi budakku. Sekarang permainan dimulai. Aku hanya memberimu 3 detik untuk berpikir. 3, 2, Arthur, ini semua salahku. Tolong bebaskan ayahku. Sudah terlambat. Arthur, kumohon. Tolong bebaskan ayahku dan Emma. Aku akan lakukan apapun yang kau mau. Arthur, kumohon. Oke, buka pakaianmu. Buka dan memohon padaku. Oke. Jangan. Emma, Arthur adalah iblis. Dia akan membunuh ayah dan Ernest. Arthur, kebencianmu berasal dariku. Lepaskan mereka. Bagaimana kau ingin menyelesaikannya? Aku akan lakukan segalanya.
Menyelesaikannya, kau lumpuhkan kelaminku. Bagaimana kau bisa menyelesaikannya? Emma, kau benar-benar tidak mengenalku. Sejak aku berusia 16 tahun, aku telah menyelidiki lebih dari 30 orang yang tidak menghormatiku. Aku telah memperkosa banyak wanita. Apa yang kau lakukan adalah kejahatan memusnahkan seluruh keluarga. Jangan bicara omong kosong, berlutut dan buka baju. Sekarang! Nona Clark, biarkan aku sendiri. Aku ini nyawa murahan. Biarkan dia membunuhku dan balas dendam untukku. Tahukah kau seberapa berbahayanya ini? Pasukan Bayaran Serigala Salju adalah organisasi teroris terkuat di Timur Tengah. Bagaimana kau bisa melawan mereka sendirian? Jika sesuatu yang buruk terjadi padamu, bagaimana aku bisa setimpal dengan wasiat terakhir kakekku? Maaf Nona Clark. Aku bilang pada diriku aku akan membunuh siapapun yang mengancammu dengan cara apapun. Raja Serigala Salju sangat berani. Dia mengancam akan membunuhmu. Aku tidak tahan. Meskipun aku harus mempertaruhkan nyawaku. Kau tidak tahan, tapi jika sesuatu terjadi padamu, aku akan sangat sedih. Nona Clark, maafkan aku. Bajingan, jangan ragu. Jika kau punya nyali, lakukan. Bajingan. Kalian semua melihatnya. Dia memohon untuk mati. Aku hanya bisa memenuhi keinginannya dan mengirimnya ke neraka. Kau mencari masalah. Dia bisa bela diri. Bagaimana mungkin? Formasi. Siap, Tuan. Lumayan, kalau tidak lihat sendiri, aku nggak bakal percaya. Seorang gadis muda punya kultivasi yang mengerikan. Iblis darah, kamu melukai Ernest kan? Ya, Kamu pantas mati. Emma sangat kuat. Emma sangat cakap. Ernest, Kau tak paham? Tuan, Ayah. Bahkan iblis darah tidak bisa menjatuhkannya. Bagaimana mungkin? aku tak percaya kau masih begitu muda dengan kemampuan yang luar biasa. Kau biasa saja. Sombong sekali. Kenapa kalian diam saja? Bantu dia, pukul M sampai lumpuh. Baik, Pak. Kau tidak bisa memanfaatkan situasi ini. Keluar. tidak. Nona Clark, Ernest, Nona Clark. Mati. Gadis kecil, kau sungguh hebat. Aku meremehkanmu. Jangan banyak omong, karena kau sudah ikut campur. Ku bunuh kau duluan. Kau pikir ini semua yang bisa aku lakukan? Aku akan menyedot seluruh kekuatanmu. Kau akan menjadi beban mati. Kerja bagus, iblis darah. Setelah itu, aku akan membuatnya menderita. Aku akan membuat hidupnya lebih buruk dari kematian. Ardi, kamu lebih buruk dari binatang. Aku hampir lupa kamu. Jalang, jangan khawatir. Saat aku menyiksa kakakmu, aku tidak akan melewatkanmu. Aku akan membuat kalian berdua dan seluruh keluargamu semua menderita seperti neraka. Kamu, Menyerahlah gadis kecil. Teknik penyerap kekuatanku tidak bisa dipecahkan di dunia ini.
Oh, apa kamu tahu kenapa aku membiarkanmu menyerap kekuatanku? Apa maksudmu? Jika kamu menyerap terlalu banyak kekuatan yang bukan milikmu, tubuhmu akan berada dalam keadaan tidak terkendali. Lalu, kekuatan eksternal apapun bisa menghancurkannya. Hancurkan. Bagaimana ini bisa terjadi? Kerja bagus. Apa yang kamu inginkan? Kamu ingin membuat hidup kami lebih buruk dari kematian, kan? Kamu ingin seluruh keluargaku mati, kan? Terakhir kali aku menyelamatkan hidupmu yang kotor demi Jack. Hari ini tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Emma? Hentikan. Ayah, kau yakin ingin membela bajingan ini? Aku tidak membela dia, kau harus tahu bahwa dia berasal dari keluarga terkuat di Qingzhou. Jika kau membunuhnya, kau akan mendapat masalah. Kau tidak perlu khawatir soal itu. Aku tahu kau sangat mampu, tapi sekuat apapun kau tetap harus bersembunyi dan melarikan diri, serta menjauh dari rumah. Emma, jangan korbankan dirimu untuk bajingan ini, tidak sepadan. Berhenti. Apa? Apa aku membiarkanmu pergi? Apa yang kau mau? Aku tahu kau tidak berani membunuhku. Ayah dan adikmu benar. Jika engkau membunuhku, kau harus lari menyelamatkan diri. Jika engkau melarikan diri, keluarga Hayes akan membuat ayah dan adikmu menderita. Inilah kenyataannya. Benarkah? Benar. Jangan pura-pura kuat. Biar ku beritahu. Keluarga Hayes adalah hukum di Qingzhou. Bahkan jika aku secara terang-terangan menindasmu, kau hanya bisa menahannya. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Ya, aku belum pernah melihat seseorang berani begitu sombong di depanku. Arthur, sungguh tidak beruntung. Aku kebetulan tipe orang yang suka membuat lubang di langit. Aku ingin tahu siapa yang lebih kuat, kau, Arthur Hayes, atau aku, Emma Clark. Apa maksudmu? Telepon kakekmu sekarang dan katakan padanya bahwa aku akan membunuhmu di depannya. Aku beri dia 10 menit, jangan lewatkan. Telepon dia atau tidak? Kalau tidak, aku bunuh kamu sekarang. Aku tahu kamu hanya ingin cari alasan untuk dirimu sendiri. Oke, aku telepon dia. Kakek, Emma membuat masalah di vilaku, mengancam akan membunuhku jika kakek tidak datang dalam 10 menit. Kamu memprovokasi dia lagi, kan? Kurang ajar, tunggu di sana. Aku segera ke sana. Emma, apa kamu benar-benar ingin membunuh Arthur di depan Jack? Iya. Emma, terus saja bilang begitu. Aku lihat berapa lama kamu bertahan. Kamu terburu-buru mau mati? Setan darah. Nona? Nona Clark. Nyawamu tergantung pada apakah kamu pintar atau tidak. Dimengerti, jangan khawatir. Aku akan lakukan sesuai perintah. Setan darah. Ernest. Ernest, bangun. Ernest.
Nona Clark, Tunggu aku. Aku akan antar kamu ke rumah sakit setelah aku bunuh dia. oke. Emma Clark. Emma Clark. Kakek, Emma Clark. Apa yang kamu lakukan di sini? Berani kamu bikin masalah di rumahku? Tuan Hayes, ini salah paham. Oh. Putrimu bilang dia akan membunuh cucuku di depanku. Apa itu salah paham? Kesabaranku ada batasnya. Albert, jangan melewati batasku. Kalau bukan karena persahabatan dengan ayahmu, keluargamu pasti sudah hancur. Itu salah kami. Cukup. Arthur Hayes memperkosa Grace. Kalau aku tidak punya kemampuan, kami pasti sudah mati hari ini. Kita sudah bermusuhan. Kenapa kamu masih merendahkan diri? Tapi, Jack Hayes, aku sudah menjelaskannya kepadamu sebelumnya. Tidak ada kasih sayang di antara kedua keluarga kita. Jadi kamu tidak boleh memprovokasi aku. Karena meskipun kamu bertahan, memohon ampun, dan mengakui kesalahanmu, aku sendiri yang akan membunuh cucumu, Arthur Hayes. Beraninya kamu pikir aku tidak bisa menghadapimu? Sebelum hari ini dalam pikiranku, kamu masih seorang tetua yang baik. Tapi setelah aku tahu bahwa Arthur Hayes begitu bejat, aku sangat bingung. Mengapa orang yang begitu jujur bisa memiliki cucu yang begitu bejat? Apa maksudmu? Aku akhirnya mengerti alasannya sekarang. Ini semua salahmu. Kamu juga bukan orang baik. Di vilamu, ayahku dan Ernest penuh luka. Tapi kamu datang ke sini dan seenaknya bertanya kepadaku kenapa aku membuat masalah. Pernahkah kau berpikir jika kau tidak menghancurkan Aris, dia tidak akan membalas padamu? Keluarga Hayes adalah hukum di Qingzhou. Jadi setelah Aris menghina Gracia, keluargaku harus menelan harga diri dan berterima kasih padamu, kan? Hukum rimba, itu hukum yang tidak berubah. Hukum rimba, bagus. Hari ini akan kubuat kau mengerti apa itu hukum rimba. Pendarah! Nona Clark. Kau tahu yang harus kau lakukan. Nona Clark, jangan khawatir. Apa yang ingin kau lakukan? Cucumu lebih buruk dari binatang, dan dia membuatku menyinggung tokoh skuad itu. Hari ini akan ku bunuh bajingan ini untuk memuaskan kebencianku. Pendarah, jangan bertindak gegabah. tidak, jangan bunuh. Gracia, tangkap dia. Aku? Lakukan. Arthur, selamat tinggal. Tuan muda, Cucuku tersayang. Ayo pergi. Ayo pergi. Aku tidak ingin membunuhnya. Aku menyelamatkan nyawanya demi dirimu. Ini semua salahnya. Dia memang pantas mendapatkannya. Dan Berhenti bicara, ayo pergi. aku menyarankanmu untuk tidak memprovokasiku lagi atau aku akan menghancurkan keluargamu. Emma, kau membunuh cucuku. Aku tidak punya harapan. Aku tidak akan pernah melepaskanmu. Apa kau yakin? Jika kau berani, bunuh aku juga. Orang yang akan dihancurkan oleh para dewa, pertama-tama mereka dibuat gila. Jika kau ingin mati, akan kukabulkan keinginanmu. Nona Clark, jika aku tahu lebih awal bahwa Pak Lei adalah pengawalmu, Berhenti bicara omong kosong. Sebaiknya kau berdoa agar Ernest baik-baik saja. Jika tidak, kau tahu akibatnya. mengerti. Organ dalam Ernest terluka parah. Tidak akan membaik dalam waktu singkat. Mungkin dia akan cacat seumur hidup. Itu tidak akan terjadi. Aku tahu. Keluarga Lake memiliki ginseng berusia 100 tahun. Jika... Kami dari DIB, Nona Clark. Kami ingin bertanya beberapa pertanyaan tentang pembunuhanmu terhadap Arthur Hayes. Tidak masalah. Silakan lewat sini. Bu Clark, saya sudah lama mengagumi Ibu. Ibu telah membantu banyak warga negara di luar negeri. Saya sudah lama mendengar tentang Ibu. Ibu adalah kebanggaan negara kita.
hanya yang bisa saya lakukan, bukan apa-apa. Oke, mari langsung ke intinya. Tentang pembunuhan Arthur Hayes. Maksud ibu membela diri? Tentu, Arthur Hayes ingin membunuh adikku, jadi aku membunuhnya. Situasinya mendesak, Kapten bisa cari rekamannya. Kami sudah melihat rekaman pengawasannya. Yang mengejutkan saya adalah dengan kemampuan ibu. Bagaimana bisa ibu biarkan Hayes menangkap adik ibu? Itu tidak masuk akal. Kapten, saya pikir kita harus mulai dari fakta. Apa menurut Kapten ini pembelaan diri? Tentu saja. Itu saja, Anda tidak seharusnya menyelidiki saya, tetapi keluarga Hayes. Arthur Hayes mempekerjakan preman dan melanggar hukum. Terlebih lagi, pengawal saya masih koma, ayah saya juga terluka parah, jadi kamilah korbannya. Jangan khawatir, Nona Clark. Kami akan menyelidiki masalah ini. Sedangkan Anda, menurut deskripsi dari Tuan Hayes, Anda ingin membunuh Arthur Hayes. Anda ingin membunuh Arthur Hayes yang menyebabkan dia bereaksi darurat. Saya hanya ingin menakutinya. Arthur bukan orang baik. Dia memberi saya sejumlah uang untuk membunuh seluruh keluarga Nona Clark. Saya punya catatan transfernya. Anda ingin melihatnya? Tidak perlu. Kami sudah memeriksanya. Memang ada. Saya hanya pura-pura setuju dengannya, tapi saya tidak benar-benar membunuh siapapun. Jadi Anda adalah anak buah Arthur Hayes, tetapi akhirnya Anda datang untuk menghadapinya? Kapten, Anda salah. Saya warga negara yang baik. Saya bukan anak buah Arthur Hayes. Dia yang melakukan semua hal buruk itu. Saya tidak ingin bersamanya. Baik. Nona Clark, tentang keluarga Hayes, kami akan terus menyelidiki. Mengenai Arthur Hayes, jika ada pertanyaan lain, kami juga akan terus menyelidiki. Kapten, jangan khawatir. Kami adalah warga negara yang baik yang mematuhi hukum dan kami akan bekerja sama dengan penyelidikan. Sepertinya kematianku sudah dekat. Emma, kau hancurkan keluargaku. Bahkan jika aku hancur berkeping-keping, kuseret keluargamu ke neraka bersama. Tuan Debbie pergi ke Emma. Lalu? Seperti dugaan Tuan, mereka menilai bahwa Emma dalam pembelaan diri. Si jalan kecil ini tampak ceroboh, tapi sebenarnya sangat berhati-hati. Ini rencananya, tidak hanya membunuh Arthur di depanku, tetapi juga membebaskan dirinya dari jeratan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita hubungi keluarga lain untuk memblokir bisnis mereka? Tidak, bisnis mereka tidak penting. Dengan kemampuan Emma, dia tidak akan kekurangan uang. Jika kita blokir bisnis mereka sekarang, itu hanya akan membuatnya waspada. Lalu? Pertama, pantau setiap gerakan Emma dan selidiki pengalamannya selama bertahun-tahun. Kedua, hubungi Su Yang yang sempurna dari Gunung Ziwei, pembunuh internasional, Ethan Wells, dan leluhur keluarga Hale di perbatasan selatan Joshua Hale. Berapapun biayanya, aku ingin mereka bekerja untukku. Su Yang yang sempurna, dia menyandang gelar Master Nombatu di negara kita. Konon tenaga dalamnya sangat dalam. Menurutku, dia sendiri bisa menangani Emma dengan mudah. Dan kita punya Syura Neraka, raja pembunuh dengan teknik membunuh terkenal. Dengan bantuannya, bahkan dengan kemampuan hebat, Emma hanya akan mati. Dan kepala keluarga Hale, Joshua Hale. Dia tidak hanya memiliki penguasaan batin yang dalam, tetapi juga ahli dalam ilmu racun Gu. Itu bisa membunuh orang tanpa terlihat. Aku akan menghubungi mereka segera. Sialan aku mulai dari nol dan membangun bisnis besar. Kamu pikir kamu, gadis kecil, bisa bersaing denganku? Sebelum aku mati, aku akan bawa keluargamu Clark ke neraka bersama. Atau aku akan malu bertemu dengan cucuku tersayang. Apa? Keluarga Danau memiliki ginseng berusia 100 tahun. Selama Erwin meminumnya... Selama Pak Lee meminum ginseng itu bukan hanya lukanya sembuh, tapi kultivasinya juga meningkat. Tapi apa? Jangan ragu. keluarga Hayes dan keluarga Danau memiliki hubungan yang erat. Bahkan jika engkau menawarkan uang besar, sulit untuk membelinya dari keluarga Danau. Mudah saja. G, ambil ginseng tua itu. Aku? Iya, atau mungkin aku. Kau melukai Erwin. Aku tidak membunuhmu. Aku sudah sangat bermurah hati. Ya, kau benar. Aku pergi sekarang. Tunggu. Minum ini. Apa ini?
Ini virus. Aku mendapatkannya saat melawan pemberontak di Afrika Selatan. Nona Clara, apakah perlu? Aku akan memberimu dua pilihan. Pertama, aku bunuh kau, atau kau minum ini, bekerja keras untukku. Setelah aku menyelesaikan urusan keluarga Hayes, aku akan memberimu penawarnya. Nona Clara, jangan menakutiku. Aku tahu kau tidak ingin membunuh di dalam negeri. Kau salah. Aku tahu hidup dan matiku dipertaruhkan, dan tidak boleh ada kecelakaan. Lagi pula, aku membunuh Arta di depan banyak orang. Kau pikir aku tidak berani membunuhmu? Kau ingin mencobanya? Ibu Clark, saya sangat menghormati ibu dan saya bersedia melayani ibu. Hanya saja saya rasa ibu tidak perlu mengendalikan saya. Jika aku tidak menggunakan obat untuk mengendalikanmu, bagaimana aku bisa mempercayaimu? Iblis darah, aku bertanya sekali lagi, minum atau tidak? Ibu Clark, jangan paksa saya. Tidak? Baik, kalau begitu kau tidak akan mendapat kesempatan. Clark, kenapakah ibu harus melakukan ini? Kau sama sekali tidak mengenalku. Orang tua itu, Jack, dia kaya dan tidak takut mati. Serangan baliknya pasti akan mengerikan. Aku tidak mengizinkan satupun mata rantai rencanaku gagal. Jika kau tidak di pihakku, maka kau akan menjadi musuhku dan aku akan menyingkirkanmu secepat mungkin. Aku akan meminumnya. Aku akan meminumnya. Kau pikir aku pasti akan memberimu kesempatan? Ibu Clark, mohon ampuni nyawa saya. Mulai sekarang, saya tuh akan mengikuti perintah ibu. Jika kau ingin hidup, patuhilah aku. Tetaplah setia. Jika tidak, aku akan membuatmu menyesal hidup di dunia ini. Terlebih lagi, aku punya julukan di luar negeri. Phoenix Ilahi. Phoenix Ilahi, kau adalah Phoenix Ilahi di dunia bawah tanah luar negeri yang membuat semua organisasi gelap gemetar. Ya, aku. Kalau begitu, aku tidak menderita sia-sia. Bajingan Arthur Hayes itu, dia sangat bodoh yang membuatku sangat menderita. Jika aku tahu dia berurusan denganmu, Phoenix Ilahi, aku tidak akan berani bekerja untuknya meskipun dia memberiku 10 miliar rupiah. Tapi, Nona Clark, ada satu hal yang tidak kupahami. Karena kau tahu, Jack Hayes akan melakukan serangan balik gila, kenapa kau tidak langsung... Membunuhnya sekarang sangat bodoh. Kekuasaannya di Qingzhou tidak boleh diremehkan. Jika aku membunuhnya sekarang, itu akan menyebabkan sensasi besar. Dan di sini bukan tempat tanpa hukum. Dia akan segera mati. Aku tidak perlu menunggu lama. Itu masuk akal. Oke, jangan bicarakan ini lagi. Pergi ke keluarga Lake sekarang dan bawakan aku ginseng itu. Ingat, jangan gunakan cara ilegal. Tidak boleh menggunakan cara ilegal, lalu bagaimana aku bisa mendapatkannya? Kau bisa membayarnya. Selama harganya tidak keterlaluan, belilah. Aku akan mentransfer uangnya kepadamu. Aku khawatir mereka tidak akan menjualnya. Itu urusanmu. Jika kau tidak bisa menangani hal kecil ini, apa gunanya dirimu? Aku pergi sekarang. Ingat, jangan gunakan cara ilegal. Aku tidak melakukan apapun dengan paksaan. Tuan Clark, Nona Clark. Emma, dia sangat sopan. Kenapa? Aku yang paling jago menangani para penjahat. Bagus. Ernest anak yang baik. Jika dia tidak bertarung melindungiku, dia tidak akan terluka seperti ini. Ingat, tanpa Nona Clark, kami akan mati kelaparan di jalanan. Nona Clark adalah dermawan kami. Setelah aku pergi, kamu harus mendengarkan dia. Kakakku, kamu akan baik-baik saja dan kamu tuh akan sembuh. Bocah bodoh, semua orang akan mati suatu hari. Jangan menangis. Keluar dan tunggu. Aku dia punya sihir nanti ditaikkan pada Nona Clark. Nona Clark, setelah aku pergi, Ernest akan kuserahkan padamu. Jangan khawatir, selagi aku punya sejumput makanan, dia akan cukup makan. Apa ini? Itu dari Ernest, dia bukan cucu kandungku.
Saat dia berusia 16, aku menemukannya di samping tempat sampah. Dia berlumuran darah dengan luka parah. Dia sedang sekarat. Dan dia tidak ingat apa-apa. Aku membawanya pulang. Ini satu-satunya bukti yang ada padanya. Nona Clark, jika kamu punya kesempatan, tolong bantu dia menemukan keluarganya. Bisakah kamu melakukannya? Oke. Aku janji. Oke, aku lega. Nick! Ayah, aku pasti akan menyelamatkan Ernest. Omong-omong, aku hampir lupa bertanya padamu. Bukankah kamu belajar di luar negeri selama 10 tahun? Kamu belajar apa sebenarnya? Dan aku tidak mengerti, kenapa kau membunuh Arthur di depan Master Hayes? Master Hayes kuat dan dia sedang sekarat. Kau telah membunuh harapannya. Akan ada serangan balik yang mengerikan. Apa kamu tidak memikirkannya? Aku sudah memikirkannya. Lalu kenapa kau lakukan? Aku sudah memikirkannya, jadi aku lakukan. Maksudmu? Biarkan aku menganalisisnya untukmu. Pertama, Arthur sudah sangat menyakiti keluargaku, dia harus mati. Kedua, jika aku bunuh Arthur Hayes, Jack pasti akan membalas. Jadi lebih baik kita lakukan sampai tuntas dan buat semuanya lebih tuntas. Maka aku akan senang. Bukankah begitu? Kenapa tidak melakukannya? Kau... Ayah, serahkan padaku. Kau tidak perlu khawatir tentang apapun. Aku bisa menangani semuanya. Ya, Ayah, Emma tidak terkalahkan. Tidak ada yang tidak bisa dia tangani. Ayah tidak bisa banyak membantumu. Bicara. Tuanku, kami sudah terhubung ke database Qingzhou dan menguasai aliran dana Jack. Sementara itu, kami juga sudah mengunci semua perubahan pada Jack. Jadi apa perubahannya? Jack Hayes sedang menghubungi leluhur Joshua Hale dari keluarga Hale dan Hale Shura, Ethan Wells dari perusahaan Blackwater. Dia juga mengirim surat rahasia. Kami masih memecahkannya. Sepertinya surat untuk tuan lain. Oke, aku mengerti. Lanjutkan pemantauan. Siap. Siapa itu? Oh, Tuan Lek, maaf telah membangunkanmu. Siapa kau? Mau apa? Penjaga. Hei tua, berhenti berteriak. Aku sudah membunuh semua pengawal di luar. Kau bunuh mereka? Ya, semuanya. Aku tidak punya dendam atau sakit hati denganmu, kan? Sekarang tidak ada dendam atau sakit hati. Tapi kedepannya sulit dibilang. Jika engkau mau bekerja sama, itu akan jadi situasi saling menguntungkan. Kau mau kerja sama bagaimana? Kau memang terus terang, aku akan langsung ke intinya. Aku ingin membeli ginsengmu yang berusia 100 tahun. Kau bisa sebutkan harganya dan aku tidak akan memanfaatkanmu. Jual saja sesuai harga pasar. Kau mau membeli pusaka keluargaku? Ya, kau harus tahu, memiliki harta bisa mendatangkan bahaya. Jika kau menjualnya padaku, aku akan berhutang budi padamu. Jika engkau tidak menjualnya padaku, itu bukan harta, tapi bencana bagi keluargamu. Kau mengancamku. Itu bisa jadi ancaman atau kenyataan, tergantung pilihanmu. Iblis darah, apa kau pikir keluarga Danau gampang dikalahkan? Berani kau, seorang penjahat, menghinaku? Kau tahu siapa aku? Jika aku bahkan tidak tahu siapa kau, aku tidak pantas menjadi tuan keluarga Danau. Iblis darah, kau penjahat yang telah melakukan banyak kejahatan. Kau pasti celaka. Siapa itu? Hidup abadi, berkah tak terbatas. Kau Suanyang yang sempurna dari Gunung Ziwei. Akulah dia. Suanyang, aku tak punya dendam padamu. Mengapa kau datang menanganiku? Kau sesat jahat, semua orang harus membunuhmu. Suanyang, jangan campuri urusanku. Aku pergi. Minggir. Bloodfiend, karena kau di sini, kau tidak bisa pergi. Tahukah kau siapa yang menyuruhku membeli ginseng tua ini? Aku siap mendengarkan. Phoenix Ilahi. Kau tinggal di Gunung Ziwei. Mungkin kau belum pernah dengar tentang Phoenix Ilahi. Dia adalah mimpi buruk semua dunia bawah organisasi di luar negeri.
Phoenix ilahi, aku pernah mendengarnya. Kau tahu dia? Bagus. Phoenix ilahi membutuhkan ginseng tua ini untuk menyelamatkan orang. Aku menyarankanmu jangan menghalanginya. Diam. Phoenix ilahi adalah pemimpin bandit nomor 1. Aku tidak peduli tentang kejahatannya di luar negeri, tapi karena dia telah kembali ke negara ini, aku tidak bisa tinggal diam. Pemimpin bandit? Apa? Bukan begitu. Sang Phoenix ahli dalam membantu rakyat kita di luar negeri. Di dalam dan luar negeri, semua orang menghormati berbagai perbuatan baiknya. Meskipun aku bukan orang baik, tapi soal Sang Phoenix, aku akan memberi acungan jempol padanya. Dia membual tentang dirinya untuk menutupi kenyataan bahwa dia melakukan kejahatan. Apa katamu, Xuanyang? Omong kosong. 6 tahun lalu, dia menyeberangi ribuan kilometer dan menghancurkan serigala di gurun Afrika Selatan. Dan menyelamatkan seorang dokter militer bernama Lydia Gray. Kamu menyebut itu membual tentang dirinya? Dan 5 tahun lalu, dia membantu rakyat kita yang tertindas di Ligo melawan perkumpulan pasir terbang. Kamu menyebut itu membual tentang dirinya? Lagi. Cukup. Luar negeri bukan tempat tanpa hukum. Pemerintah berbagai negara akan mengurusnya. Tidak peduli seberapa banyak yang dilakukan Phoenix, itu tak bisa mengubah fakta bahwa dia adalah pemimpin bandit. Sialan, kenapa kamu lebih tidak masuk akal dariku? Terlalu banyak omong kosong, iblis darah. Kamu melakukan banyak kejahatan. Haruskah aku melakukannya? Atau kamu secara sukarela menyerah pada hukuman? Tak ada negosiasi. Aku tak pernah berurusan dengan penjahat. Kamu tidak takut pada Sang Phoenix? Jangan khawatir, setelah berurusan denganmu, aku akan mencarinya sendiri. Dia tidak bisa lolos. Baik, kakek tua. Kalau begitu aku akan melawanmu. Konon katanya, ilmu bela diri iblis darah sangat hebat, tapi ternyata biasa saja. Semua orang di dunia tahu bahwa kultivasi surya adalah yang terbaik di dunia. Pendekar manapun di hadapanmu lemah dan tak berarti. Tuan Richard, Anda memuji saya. Phoenix ilahi dikatakan sangat kuat di luar negeri, tapi aku bahkan ragu apakah dia bisa menahan satu telapak tanganmu. Ilmu penyerap tenaga. Ini benar-benar ilmu penyerap tenaga. Aku akan menyedot seluruh kekuatanmu, menjadikanmu orang tak berguna. Itu hanya ilmu iblis. Beraninya kau sombong di hadapanku, Enya. Kerja bagus. Hancurkan tombol like itu. Nakal. Jack, kita sudah dapatkan dia. Iblis darah benar-benar datang kepadaku untuk membeli ginseng tua. Xuanyang membantuku menangkapnya. Bagus. Kamu melakukannya dengan baik. Lalu, ikuti saja rencananya. Maksudku setelah selesai, jangan khawatir. Cucuku sudah meninggal dan aku sekarat. Aku akan mentransfer semua sahamku kepadamu setelah selesai. Kita sepakat. Jack, kamu benar-benar setia. Jangan khawatir. Aku pasti akan membantumu dengan itu. Oke. Emma, tunggu dan lihat. Hei, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu belum membeli ginseng kembali selama ini? Nona Clark, kenapa Anda mengirim pria ganas dan jahat untuk mengambil paksa ginseng tua saya? Itu tidak pantas. Richard Lake. Ya, ini aku. Iblis darah ditangkap olehmu. Nona Clark, kau pintar. Tuan Lake, aku tidak menyangka kau punya begitu banyak kekuatan. Jujur saja, kau mau ginseng tua atau iblis darah? Datang ke vilaku, jangan ganggu siapapun, aku beri kau 30 menit. Jika kau melebihi waktu, ginseng tua itu tidak akan pernah dijual padamu. Baik, aku akan segera ke sana. Pimpinan, aku akan pergi jauh. Jaga ayahku dan Ernest.
Siap. Tinggal di sini, jangan kemana-mana. Oke, kau akan baik-baik saja kan? Dasar gadis konyol, kesulitan apa yang bisa menghentikanku? Aku bisa melakukan apa saja. Oke. Tuan, Emma sudah berangkat ke villa keluarga Lake. Bagus. Apakah Joshua Hale sudah siap? Dia sudah siap. Bagus. Suruh dia pergi ke rumah sakit untuk membunuh Albert, Grace, dan Ernest dan potong kepala mereka. Potong kepala mereka? Tuan, apa Anda serius? Tentu, aku serius. Lagi pula aku mau mati. Apa yang harus aku khawatirkan? Joshua terus melarikan diri di perbatasan selatan. Apa yang dia takutkan? Itu kau takut. Tuan, itu terlalu besar. Aku tak bisa menanganinya. Kau tak berguna. Aku akan lakukan sendiri. Telepon dia, biar aku bicara. Saat aku menaruh 3 kepala orang terdekat di depan Emma, dia akan tahu bagaimana rasanya patah hati. Siapa itu? Apa yang kamu lakukan? Sampah. Bukan Ernest Lee. Jangan bergerak. Siapa kau? Ben Lane dari DEB. Joshua Hale, kamu sudah melakukan semua hal buruk. Akhirnya kamu jatuh ke tanganku. Kamu menjebakku. Ya, letakkan tangan di atas kepala dan jongkok. Bagaimana jika aku menolak? Kamu pikir kamu siapa? Berlutut segera. Aku tidak tahu caranya. Kalau kamu berani, tembak aku. Joshua, jika kamu melawan penangkapan, kami berhak untuk menembakmu di tempat. Aku memperingatkanmu, berlutut segera. Kalian pecundang mau menangkapku? Kurang ajar. Tidurlah. Apa yang kau lakukan pada mereka? Tidak, hanya mantra kecil. Benilana, kan kau mau menangkapku? Jika hanya itu yang bisa kulakukan, aku tidak akan bertahan selama ini. Kau... Membunuhmu semudah membunuh semut. Alasan aku tidak membunuhmu adalah untuk menyimpan nyawamu yang sial untuk menemukan lokasi Ernest Lee. Bilang, di mana dia? Aku tidak akan bilang apa-apa. Kalau kau tidak bilang, aku akan menyiksamu dengan berbagai cara. Bilang atau tidak? Tidak pernah. Jika kau tidak bilang padaku, aku akan membunuh semua orang di sini. Yah, kau memaksaku. Aku bunuh satu biar kau lihat. Tundukkan kepala dan jongkok. Emma Clark? Tundukkan kepala dan jongkok. Kau pikir kau bisa mengancamku dengan pistol? Emma, jangan mempermalukan dirimu di depanku. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak mungkin. Orang lain mungkin tidak bisa melakukan apapun padamu dengan senjata, tapi aku bisa membunuhmu dengan pistol. Jongkok dengan kepala di tangan.
Kenapa kau menyerangku? Kau gila. Nona Clark, Kau baik-baik saja. Emma, kau telah terinfeksi gu penghisap darah. Segera cacing-cacing akan berkembang biak di tubuhmu dengan ribuan larva. Saat itu kau akan terjebak di antara hidup dan mati. Kau keji. Keji? Cacing penghisap darah itu adalah salah satu kekuatanku. Bagaimana bisa itu keji? Nona Clark, kau baik-baik saja? Emma, kau sangat mengecewakanku. Aku pikir kau akan menjadi lawan yang hebat. Tak kusangka kau akan sangat rentan. Kau sangat lemah. Kamu. Serius? Kamu baik-baik? Jangan khawatir, aku tidak selemah itu. Jika aku, bagaimana bisa aku bertarung denganmu? Mustahil, bagaimana bisa ini terjadi? Kamu pasti sedang bertahan. Siapapun yang terkena pesonaku tidak bisa selamat dan sentosa. Iya. Gimana aku jelasin ini ke kamu? Kamu tidak bisa bertahan lama. Aku cuma bercanda. Seandainya aku main di drama pendek, aku bisa menjadi pemenang Oscar aktris terbaik. Tapi kamu bilang aku lemah, aku nggak tahan. Kamu benar-benar baik-baik saja. Bagaimana bisa? Kenapa? Aku lupa bilang kalau aku kebal terhadap semua racun. Dia punya banyak cacing dan gu, kamu mungkin tidak bisa mengendalikannya. Bagaimana kalau Apa yang mau kamu lakukan? memotong urat dan ligamennya? Aku cuma bilang, kalau kamu pikir itu bukan cara yang baik, lupakan saja. Oke, aku akan mendengarkanmu. Jangan khawatir, aku akan bertanggung jawab. Oke. Kamu tidak mengikuti aturan. Apa yang akan kamu lakukan? Tanganku, kakiku. Apakah kamu masih kecewa padaku? Kamu menghancurkanku. Kamu iblis. Ngomong-ngomong Nona Clark, bukankah kamu pergi ke villa keluarga Lake? Ginseng tua itu tidak bisa kabur. Kenapa kamu terburu-buru? Dan aku pergi ke sana sengaja untuk menarik perhatian Jack. Dia benar-benar sesuai harapanku. Luar biasa. Sekarang kita punya Joshua, kita bisa secara resmi menangkap Jack Hayes. Jangan pernah berpikir kamu tidak bisa mendapatkan apapun dariku. Kamu tidak akan mengatakan hal baik. Kamu cukup terus terang. Kalau begitu membosankan. Apa yang kamu lakukan? Tidakkah kamu tahu apa yang baru saja kamu lakukan padaku? Nona Clark akan melakukan hal yang sama padamu. Tidak, ini lebih seru. Jarum ini bisa langsung menembus otakmu dan membuatmu menderita lebih dari 2 jam setiap hari. 1 suntikan. Seumur hidup. Wow, luar biasa. Kamu mau coba? Sudahlah, aku tak bisa menikmatinya. Sepertinya hanya kamu yang bisa menikmatinya. Tidak, aku akan memberitahumu semuanya. Kamu benar-benar tidak punya tulang punggung. Bu, aku mau pulang. Halo. Sudah 35 menit. Sekarang aku beritahu kamu, kalau kamu tidak datang, ginseng tua itu tidak akan pernah ada lagi. Kamu bilang seolah aku datang tepat waktu, kamu akan menjualnya padaku. Apa maksudmu? Kamu nggak tahu maksudku? Apa kamu menandatangani semacam perjanjian dengan Jack? Kamu bilang apa? Aku nggak ngerti. Kalau gitu, aku jelasin ke kamu. Jack akan segera habis. Sudahlah, kamu bilang padanya. Oke, Tuan Lake, saya Kapten Lane dari DEB. Jack menyewa seseorang untuk membunuh orang. Ada banyak bukti. Anda tidak boleh bingung dan menghancurkan keluarga Lake. Baru saja Joshua Hale telah ditangkap oleh kami. Oh, sudah berakhir. Tuan Lake. Jack, kenapa kamu di sini? Berikan aku ponselmu. Emma Clark. Tindakanmu lebih cepat dari yang kukira.
Datanglah sendirian ke villa keluarga Lake. Mari selesaikan perseteruan kita di sini hari ini. Menurutku itu tidak perlu. Sebaiknya kau bersiap menerima sanksi hukum. Jika kau tidak datang, aku akan menghancurkan ginseng tua itu. Lakukan saja. Aku tidak percaya bahwa hanya ada satu ginseng tua di dunia. Juga keluarga Lex dan para pelayan dan pengawal mereka total 45 orang. Jika kamu tidak datang, mereka semua akan mati. Jaka, kamu tidak boleh bertindak gegabah. Aku sekarat. Kapten Lani, apa yang perlu aku khawatirkan? Jaka, jangan terlalu khawatir. Tidak ada yang mau membantumu melakukan hal yang kamu mau. Nona Clark. Apa kabar? Ethan Wells? Ya, ini aku. Tuan Hadi terlalu tidak sabar. Jika aku dan Joshua Hali datang ke rumah sakit bersama, kamu pasti sudah jadi hantu. Benarkah? Kamu baru saja bilang bahwa tidak ada yang mau melakukannya untuk Tuan Hadi. Kamu salah, aku bersedia melakukannya. Aku akan ambil uangnya dan selesaikan pekerjaannya. Ethan Wells, jika kau benar-benar membunuh banyak orang, apa kau pikir kau bisa keluar dari negeri ini? Entah aku bunuh mereka atau tidak, kau tidak akan lepaskan aku dengan mudah. Jadi, lebih baik ku bunuh mereka, mendapat lebih banyak uang. Kau! Emma, aku sudah menutup villa dan semua orang dalam kendaliku. Maukah kau datang atau tidak? Beri aku jawaban yang jelas. Dan jangan coba-coba mengerahkan pasukan pengawal. Begitu aku menemukannya, aku akan hancurkan keluarga Lake dan pergi segera. Nona Clark, kenapa Anda menutup telepon? Ada begitu banyak nyawa, kita harus menyelamatkan mereka. Apa rencanamu? Kita harus bagaimana? Bagaimana kalau kuhubungi pengawal? Itu tidak akan berhasil. Xuanyang sangat ahli. Dia bisa merasakan semut merayap dalam radius 1 kilometer. Sebelum para penjaga masuk, dia akan segera melarikan diri. Jadi menurutku dia seharusnya tidak membunuh orang, melainkan memaksaku pergi ke sana. Oh, apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Jika terjadi sesuatu, aku yang akan disalahkan atas semua konsekuensinya. Semua ini bermula karena diriku. Aku akan pergi. Apakah kamu akan dalam bahaya? Jika Ernest baik-baik saja dan ikut denganku, tidak akan ada masalah. Tapi sekarang dia tidak ada di sini. Ethan Wells sulit ditangani. Jadi kamu tetap pergi? Apalagi yang bisa kulakukan? Aku serahkan tempat ini padamu. Aku yang akan menangani keluarga Lake. Jangan khawatir, aku tidak akan meninggalkan kekacauan ini padamu. Tunggu. Ada apa? Aku ikut denganmu. Kamu tidak boleh pergi. Jika kau tertangkap oleh mereka, haruskah aku menyelamatkanmu atau tidak? Tenangkan orang-orang itu, hubungi para penjaga, dan tetap dalam keadaan siaga. Tapi itu terlalu berbahaya bagimu pergi sendirian. Ethan Wells dikenal sebagai raja pembunuh. Banyak negara mengirim pasukan untuk menangkapnya, tapi gagal. Xuan bahkan lebih mengerikan. Tidak ada jalan lain. Aku harus pergi. Tidak, aku tidak bisa diam saja dan melihatmu mati sendirian. Aku akan bertanggung jawab atas tindakanku sendiri. Masalah ini dimulai karena aku. Aku akan pergi hari ini, terlepas dari hidup atau mati. Jack pasti tidak punya jalan keluar. Aku perlu kau mengerahkan penjaga pada saat itu dan tangkap dia dengan sekuat tenaga. Mengerti. Jaga keluargaku setelah ini dan selamatkan Ernest. Ini satu-satunya yang kuminta. Bisakah kau melakukannya? Pasti. Terima kasih. Dia di sini. Phoenix ilahi, aku dulu pernah berpikir untuk bertarung denganmu lagi, tapi aku tidak menyangka akan menghancurkanmu seperti ini. Kau sungguh mengecewakanku. Pemimpin bandit Phoenix Suci, kau tidak bisa berbuat jahat di negeri ini. Kau akan dihukum hari ini. Arjuna yang sempurna? Ya, aku. Bah, kau panggil aku bandit? Aku berbuat jahat? Kalau aku bertindak tanpa batas moral sepertimu, Jaka pasti sudah mati sejak lama. Kau culik puluhan orang dari keluarga Danau untuk mengancamku. Katakan, siapa bandit yang sebenarnya? Beraninya kau
Maya, aku sarankan kau jangan bergerak, atau aku tembak kepalamu. Coba saja, aku berdiri di antara kau dan Jaka. Jika kau tembak, aku akan menghindar, dan Jaka akan terbunuh olehmu. Apa yang ingin kau lakukan? Arjuna, lindungi tuanmu. Awasi peluru, aku akan mulai membunuh. Kau, Ethan Wells, kau masih kecewa? kau sengaja membiarkan Pak Hayes di tengah, kan? Tentu, kesulitan terbesar dalam permainan ini adalah Xuanyang, dan kau akan menyerangku secara bersamaan. Xuanyang memiliki persahabatan yang erat dengan Jack Hayes. Dia pasti akan melindunginya. Selain itu, Jack belum mentransfer uang kepadamu, kan? Bagaimana kau bisa membiarkannya mati? Emma, trik bagus. Pertama, kau menyerang dengan peluru Ethan, lalu gunakan Pak Hayes sebagai sasaran untuk menunda langkahku, dan mengambil kesempatan untuk melukai Ethan dengan parah. Aku kagum padamu. Emma, aku akui aku kalah. Aku akui kekalahan ini dengan ikhlas. Aku akhirnya tahu kenapa kau bisa meraih sukses sebesar itu. Hanya dalam 10 tahun, kau bukan hanya bakat bela diri tetapi juga sangat cerdas. Kau menakutkan. Sebagai seorang wanita, aku berhasil keluar dari dunia pria untuk membuat namaku terkenal. Butuh strategi dan cara. Wanita hebat. Jack, 3 hari lalu, kau adalah tetua yang kuhormati. 3 hari kemudian, semuanya berubah. Jika kau tidak membunuh Arthur, walau kau minta separuh hartaku, aku tak akan ragu memberikannya. Emma, tahukah kau bahwa sebelum ini aku selalu menganggapmu sebagai cucuku? Semua ada sebab akibatnya. Kau harus tahu bahwa bukan aku yang memulainya. Kau tak tahan bahwa aku hancurkan Arthur. Aku juga tak bisa menoleransi dia memperkosa Grace dan mengancam ayahku. Tapi kemudian kau membunuhnya. Aku tak mau menjelaskan. Demi kebaikanmu padaku sejak aku kecil, aku akan bilang kenapa aku bunuh dia. Sebelum kau datang, dia mengancamku dengan nyawa Ernest dan ayahku, menyuruh aku dan Grace menari telanjang. Dia bilang akan membuat hidup kami lebih buruk dari kematian. Dia bilang akan membunuh seluruh keluargaku. Itu bukan sekadar ancaman. Aku percaya bahwa jika kita melawan, dia benar-benar akan melakukannya pada kita. Dan aku tahu, kau pasti tahu sifat sembrono Arthur, dan kau pasti pernah membantunya membereskan kekacauan. sekarang mengatakan ini berarti. Kau tahu Arthur berkarakter buruk, tapi kau masih membiarkannya. Kau tahu dia iblis, tapi tetap memaksaku menikah dengannya. Itu cukup membuktikan bahwa kau tidak sebaik yang kau bilang padaku. Aku benar. Percuma mengatakan ini sekarang. Aku sekarat. Dan aku telah melakukan kejahatan negara. Emma, hari ini kau mati atau aku. Jadi, ayo. Xuanyang terserah padamu. Asalkan kau bunuh Emma, aku akan menepati semua janjiku. Pak Hayes, sekarang kau tak punya jalan keluar. Aku khawatir sulit untuk menepati yang kau janjikan. Tapi jangan khawatir. Aku keluar kali ini bukan demi uangmu, tapi untuk membalas budimu. Kebajikanmu mulia. Terima kasih. Emma, kau sangat berbakat di usia muda, sungguh mengesankanku. Tidak perlu bicara basa-basi di antara kita, ayo bertarung. Baik. Apa? Emma, jangan adu telapak tangan dengannya. Orang tua ini telah melatihnya sepanjang hidupnya. Kau tak bisa mengalahkannya. Apa yang kau bicarakan? Kau pikir aku ingin melakukan ini? Divine Phoenix, kultivasimu sangat dalam, jauh di luar bayanganku. Tapi kau tetap bukan lawanku. Hari ini, di sini, kau akan mati. Berikan pistolnya. Jack Hayes, kau bajingan keji.
Emma, waktunya akhiri ini. Emma, beraninya kau mempermainkanku dengan trik kotor. Lebih dari itu, jarum-jarum ini beracun. Aku dapatkannya dari cacing guhale. Orang biasa akan mati dalam 1 detik. Dengan kultivasi tinggi, kau mungkin bertahan beberapa menit. Keji. Kau punya pistol? Aku punya banyak barang di tubuhku. Kau sengaja tertinggal di awal untuk membuatku meremehkanmu? Jika aku menggunakan jarum emas pertama kali, kau akan waspada. Jadi aku biarkan kau merasakan manisnya untuk membodohimu. Aku belum pernah melihat orang yang begitu keji dan tidak tahu malu. Begitu? Bah, dasar orang tua, kau siapkan begitu banyak jurus mematikan dan menunggu Nona Clark dan kau kira dia bodoh. Biar kau bunuh dia, kalau kau laki-laki sejati, kemarilah. Lawan Nona Clark 1 lawan 1. Aku yakin kau tak punya nyali. Sepertinya kulitmu tidak setebal itu. Kau sudah terbongkar dan muntah darah. Ayo coba muntah lagi. Nona Clark, itu bukan urusanku. Kau terlibat dalam banyak kejahatan. Kau pikir akan kubiarkan kau kabur? Biarkan dia pergi. Dia tidak ada sangkut pautnya. Emma, kau menang. Ayolah. Kau sudah terpojok dan masih ingin aku membunuhmu, lalu menanggung tanggung jawab hukum. Kau pikir aku akan melakukannya? Kau takut pada hukum? Kenapa tidak? Tepatnya, aku tidak takut, tapi aku taat hukum. Aku takut banyak hal. Pertama adalah karma, kedua adalah hati nurani. Aku tidak mencari yang luar biasa dalam hidup dan pekerjaan, tapi hatiku harus bersih. Pada akhirnya, kau mencoba memberi pelajaran padaku. Kau terlalu merasa benar sendiri dalam hidupmu. Kau selalu merasa lebih unggul dan meremehkan semua orang. Tapi pada akhirnya, karma tidak pernah memaafkanmu. Kamu benar-benar tidak akan membunuhku? Membunuhmu akan mengotori tanganku. Kalau begitu, aku hanya bisa melakukannya sendiri. Kamu mau meracuni dirimu sendiri? Tolong. Emma. Kamu bisa menggunakan uang itu dengan bebas. Setelah pergi ke luar negeri, kamu harus menahan diri. Aku akan menunggumu kembali setelah kamu mencapai tujuanmu. Terima kasih, kakek. Tidak ada Faji. Tuan. Kenapa kau melakukan ini? Aku tahu DIB tidak bisa berbuat apa-apa pada orang yang sekarat. Aku telah melakukan kejahatan serius dan aku pantas mati. Di akhir hidupku, aku ingin menjadi layak. Itu adalah suatu bentuk martabat. Emma, kemarilah. Aku sekarat. Sebelum aku mati, aku ingin memberitahumu sesuatu. Silakan. Sebenarnya di dalam hatiku, aku selalu menganggapmu sebagai keluargaku. Aku selalu berharap kamu akan menikah dengan keluargaku. Aku benar-benar tidak tahu Arman akan melakukan hal seperti itu. Kemarin, meskipun kamu memasukkannya ke penjara seumur hidup, aku tidak akan menyalahkanmu. Tapi kamu seharusnya tidak melakukan itu. Ini bukan salah Bapak, bukan salahku. Aku juga tidak ingin melakukan itu. Tapi, Jaka, aku harus. Emma, aku berharap kamu jadi cucuku. Tuan. Tidak! Dendamnya sudah berakhir. Istirahatlah dengan damai. Kami menyerah. Tuan Danau cukup pintar. Dia menawarkan ginseng tua secara sukarela. Aku menyelamatkan seluruh keluarganya. Jika dia tidak punya kesadaran, dia hidup sia-sia. Emma. Sup ginseng tua.
Kalian semua keluar. Aku akan menggunakan energi dalam mendorong darah melalui meridian untuk Ernest. Untuk membantunya menyerap sepenuhnya obatnya. Ini tanda dari membuka meridian aneh. Ernest, kamu. Siapa kamu? Siapa aku? Apa kamu tidak kenal aku? Apa kamu bodoh? Berani-beraninya kamu kasar padaku? Berani-beraninya kamu kasar padaku? Apa yang kamu bicarakan? Beraninya kamu. Kamu pikir kamu bisa terus menggangguku kan? Tapi kamu bahkan bukan tandinganku. Apa aku memukulinya? Dia baru saja sembuh. Sepertinya aku harus mengubah emosiku. Ada apa? Apa kalian berdua berkelahi? Kenapa Ernest tergeletak di lantai? Tidak apa-apa, aku baru saja memukulinya. Apa? Emma, lukanya belum sembuh. Kenapa kamu memukulnya? Kenapa bantu dia bangun? Ernest, kamu sudah sadar. Siapa kamu? Ada apa? Dia kehilangan ingatannya? Sepertinya begitu. Tidak usah pedulikan siapa kami. Apa kamu tahu siapa kamu? Aku Ernest Lee, Tuan Muda dari Sekte Penindas Naga. Tuan Muda dari Sekte Penindasan Naga? Apa itu? Aku tidak tahu banyak tentang itu. Aku hanya dengar rumor bahwa DSS adalah sekte kuno. Mereka tinggal di pegunungan Kunlun. Apa lagi? Sangat misterius, hanya sedikit murid yang keluar. Tapi dulu ada seseorang. Tangan berdarah. Kaisar dunia bawah dari perbatasan selatan. Dia sombong dan semena-mena dan membunuh banyak orang. Pemerintah mengirim banyak pasukan untuk menangkapnya, tapi dia kabur. Kemudian DSS mengirim seseorang untuk membereskan masalah dan membunuhnya. Karena itu DSS sedikit menunjukkan diri. DS, Tuan Muda. Nona Clark. Di mana aku? Kau ingat aku? Nona Clark. Grace. Tuan Clark. Ya, ini aku. Bloodfin, kau menyakiti Tuan Clark. Aku akan membunuhmu. Hei Ernest, tenang, dia sekarang bawahanku. Ini giok dari DSS. Itu bersinar, artinya orang-orang dari DSS akan datang. Ini giok dari DSS. Bersinar, artinya orang-orang dari DSS akan datang. Ernest, lari sejauh mungkin. Balaskan dendamku setelah kau kuasai seni penaklukan naga. Lari. Ayah. Tidak, Ratu Hantu datang. Ratu Hantu, siapa dia? Lebih dari 100 orang di DSS semuanya dibunuh oleh Ratu Hantu sendirian. Dia iblis, dia tak terkalahkan. Bu Clark, siap pergi. Aku tidak bisa menyeretmu ke dalam masalah ini. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Iblis darah dan aku akan membantumu. Dan kemampuanmu sudah meningkat pesat. Apa yang kita takutkan? Bu Clark, Anda sangat kuat. Tetapi Ratu itu bukan manusia. Kekuatannya melampaui jangkauan manusia. Bu Clark, saya harus pergi. Atau akan terlambat. Omong kosong. Selama ini kau tidak pernah meninggalkanku sendiri saat aku dalam masa tersulit. Sekarang kau dalam bahaya. Bagaimana mungkin aku meninggalkanmu sendirian? Tapi ini pengorbanan yang sia-sia. Tidak ada kesempatan untuk melawan. Aku tidak percaya dia begitu kuat. Nona Clark, ada banyak master di DSS. Tapi Ratu Hantu bisa sendirian membunuh seluruh DSS. Sepertinya sangat menakutkan. Nona Clark, Anda jangan meremehkan musuh. Saya udah di luar negeri selama ini. Jadi Ratu Hantu tidak bisa merasakan Lion Tin Giok di tubuhku. Sekarang saya kembali, saya kira dia bisa merasakannya. Nona Clark, kita tidak bisa menunda lagi. Atau semua akan mati. Benarkah?
Om Abakikola, Dekor Ramon Sekase akan berpisah dari Anda dan tidak akan melibatkan Anda. Grace, Emma. bawa ayah cari tempat bersembunyi. Oke. Emma, bagaimana denganmu? Ayah, jangan khawatir. Selama ini tidak ada yang tidak bisa aku tangani. Grace, ayo pergi, jangan jadi beban bagi mereka. Oke. Jangan panik. Kamu berencana mati? Tidak, tapi kita tidak sebanding dengannya. Jangan bicara yang mengecilkan hati. Tidak peduli seberapa kuat dia adalah manusia. Kamu menganggapnya dewa, itu sebabnya kamu tidak bisa mengalahkannya. Katakan padaku, kenapa dia datang kepadamu? Untuk Leontin Giok. Berikan padaku. Jangan panik, aku pasti akan melindungimu. Sudah 8 tahun, Ernest. Akhirnya aku menemukanmu. Kau membunuh semua anggota DSS, kebencian ini tak tertahankan. Lalu? Kau pikir bisa balas dendam? Serahkan gioknya segera. Aku bisa biarkan kau mati cepat. Tidak akan. Karena kau tak tahu terima kasih, kukirim kau ke neraka. Dia sangat cepat. Bloodfin. Siap, Nyonya. Penyerapan kekuatan. Kau bisa pakai itu juga? Miss Clark, tolong aku. Kau seorang master. Aku belum pernah bertemu. Master sekuat kamu, gioknya ada padamu. Iya. Berikan padaku. Perjuangan dan perlawananmu sia-sia bagiku. Kau akan kusedot habis. Oh, Kalau tidak salah, kau terburu-buru ingin mendapatkan giok itu karena kau telah menyerap terlalu banyak kekuatan dari orang lain sehingga ada masalah besar dengan tubuhmu. Kau tidak berani melepas topeng karena wajahmu sudah berubah bentuk. Omong kosong. Anggap saja aku bicara omong kosong. Mau kau lepaskan? Kalau tidak, kau lepaskan. Aku akan hancurkan giok ini. 1, 2. Berani kau. Sial. Dia menyedot sepertiga kekuatanku. Aku tidak bisa melawannya sekarang. Berikan padaku. Tunggu. Energi dalammu lebih tinggi dariku. Jika kau ingin mengambil giok itu tanpa kuhancurkan, tidak mungkin. Benarkah? Jika kau tidak memberiku giok itu, aku akan bunuh dia. Kau bisa bunuh dia dan aku akan hancurkan giok itu. Kau pikir aku tidak berani? Lihat saja siapa yang lebih rugi. Kau. Kenapa kita tidak bicara baik-baik? Apa yang kau mau? Kau harus berikan aku giok itu. Aku berikan giok itu padamu, lalu kau bunuh kami. Lebih baik tidak usah bicara. Jika kau berikan giok itu padaku, aku akan ampuni kalian. Mam, aku tidak percaya itu. Sebaiknya kau jangan memaksaku. Jika aku tidak bisa dapatkan giok itu, aku akan menyiksamu sampai mati. Apa maksudmu? Berikan aku 3 hari. Setelah 3 hari kita akan duel secara adil. Jika kau menang, giok itu akan jadi milikmu. Dan kau bisa lakukan apapun yang kau mau dengan kami. Sungguhan? Tentu saja. Apa kau benar-benar pikir kau bisa kalahkan aku setelah 3 hari? Berhenti bicara omong kosong. Aku hanya butuh 3 hari. Entah aku bisa menang atau tidak setelah 3 hari. Itu urusanku. Jika aku menang, kau mati. Jika aku kalah, aku mati. Itu saja. Oke, kau berani. Aku terima. Dan siapa namamu? Untuk lawan sepertimu, bahkan jika kau mati di tanganku, kau layak untuk dikenang olehku. Emma Clark. Tidak. Apa? Selama 3 hari ini, jika kau pergi ke tempat yang jauh di luar negeri, atau pergi ke polisi, atau mencari para penjaga, itu juga masalah bagiku. Aku orang yang dapat dipercaya. Aku ingin mengambil seorang sandera. Bawa Ernest. Kau biarkan aku membawa Ernest pergi.
Itu artinya dia bukan seseorang yang kau pedulikan. Aku tidak akan menuruti keinginanmu. Ikut aku. Ratu, kau salah paham. Dia tidak peduli padaku. Kau seharusnya membawanya. Jangan bawa dia, bawa Ernest. Dia adalah bawahanku paling tidak penting bawahan. Kau pikir aku akan percaya padamu? Aku sungguh tidak. Diam atau aku akan membunuhmu. Bu Clark, tolong. Kau sedang apa? Bu Clark, jumlah sangat hati tidak berguna. Sebagai anak laki-laki melihat pembunuh ayahku, ya aku tidak bisa berbuat apa-apa. Berguna bagimu untuk menyalahkan diri sendiri? Bu Clark, ini bukan urusan Anda sekarang. Berikan aku gioknya. Bawa Grace dan Tuan pergi. Aku peringatkan kau jangan ucapkan kata-kata seperti itu lagi. Tapi apa? Saat kau menghadapi masalah, kau harus menyelesaikannya. Mengasihani diri dan lari itu percuma. Kau lihat kekuatannya. Kita tak bisa mengalahkannya. Ambilkan aku segelas air. Kita sudah menghadapi banyak kesulitan selama bertahun-tahun, dan kita sudah menyelesaikan semuanya. Hanya Ratu Hantu. Bu Clark, ada solusi? Aku belum punya solusi. Tapi kita masih punya waktu lama. Kenapa kau terburu-buru? Emma, kau baik? Aku baik. Nona Clark, saya dengar dari Grace bahwa Ratu Hantu baru saja datang. Kapten, Anda juga mengenalnya? Saya sangat mengenalnya. Ratu Hantu adalah penjahat paling dicari di dalam organisasi kita. Kami mengirim garda dan harimau untuk memburunya berkali-kali, tapi setiap kali sia-sia. Jadi, kami ingin menggunakan taktik kerumunan, tapi dia menghilang begitu saja. Jika kita sedikit, kita tidak bisa melawannya, bahkan senjata pun sia-sia. Dengan kemampuannya, sebelum angin musim semi bergerak, Tonggeret sudah terbang. Saat dia merasakan bahaya datang, dia akan mengungsi lebih awal. Mengandalkan taktik kerumunanmu, kau tak bisa menangkapnya. Ya, dia aneh, membunuh seperti orang gila dan sangat jahat. Kami sangat pusing menghadapinya. Ngomong-ngomong Nona Clark, apakah Anda bertarung melawannya baru saja? Ya, saya kalah. Apa? Tapi kau tampak baik. Setelah Ratu Hantu bergerak, pasti dia akan membunuh saksinya. Dia tidak bisa membunuhku. Kami punya janji, pertarungan penentuan dalam 3 hari. Bagus. Selama Nona Clark bersedia bertindak, hari-hari indah Ratu Hantu akan berakhir. Kapten tidak sesederhana itu. Tuan Clark bukan tandingannya. Bukan tandingannya? Lalu kenapa kau ingin melawannya? Mungkin aku bukan tandingannya hari ini. Bukan berarti aku tidak bisa mengalahkannya dalam 3 hari. Tapi Nona Clark, kesenjangan antara kita dan Ratu tidak bisa ditutup dalam 3 hari. Berhenti ngomong ngaco, biar aku pikirkan. Ayo pulang. Oke. Nona Clark, kenapa Anda masih begitu santai? Atau apa? Apa cemberut bisa menyelesaikan masalah? Anda pintar. Bisakah kami bekerja sama dengan Anda? Mari selesaikan bersama. Aku belum punya solusi apapun saat ini. Aku merasa sangat lelah. Aku ingin tidur nyenyak. Jangan ganggu aku. Kita bicarakan besok. Kita masih punya 3 hari kan? Tapi... Cap, tenang saja. Nona Clark selalu seperti ini. Dia selalu tenang. Ya, aku tahu Nona Clark kuat. Tapi Ratu Hantu benar-benar berbeda. Dia pasti musuh terkuat yang pernah dihadapi Pak Clark. Nona tidak pernah kalah sebelumnya. Aku yakin dia bisa mengatasinya. Hei, kenapa kamu berdiri di sini? Sudah sarapan? Oh, Emma, semua sangat khawatir sampai kami tidak bisa tidur. Kenapa kamu hanya memikirkan makan? Oh, apa yang kamu khawatirkan? Aku yang akan bertarung, bukan kamu. Lagi pula, bagaimana aku bisa bertarung tanpa cukup energi? Ernest. Ibu Clara. Bawakan aku makanan. Baik. Emma, aku dengar Ratu Hantu sangat menakutkan. Apa kamu tidak khawatir sama sekali? Kamu belum pernah ke luar negeri. Mereka juga bilang, aku sangat menakutkan di sana. Kamu akan kalah? Jangan khawatir, aku tidak mau mati. Kalau aku mati, siapa yang akan melindungimu? Kalau begitu aku lega, kakakku tidak terkalahkan. Oh, ini. Masuk. Ibu Clara, apakah kamu punya cara untuk menghadapi Ratu? Kalau kamu benar-benar punya cara, jangan bertele-tele. Kapten,
Tenanglah, semakin penting urusannya, semakin tenang kamu harus bersikap, paham? Ya, Kapten. Meskipun kakakku biasanya impulsif dan mudah marah, dia lebih tenang dari siapapun di saat-saat kritis. Kebijaksanaan dan kemampuan Ibu Clara tidak ada tandingannya. Tentu saja, kakakku tidak terkalahkan. Kalian semua, Baiklah, berhenti bercanda, ayo bicarakan bisnisnya. selama saya bisa membantumu, saya akan lakukan yang terbaik. Jika kita ingin mengalahkan Ratu Hantu, kita perlu menghilangkan aura misterius darinya. Dia tidak kebal, dia bukan iblis atau hantu. Kita hanya perlu memperlakukannya seperti kamu atau aku orang biasa. Emma, omonganmu bagus. Terima kasih, sayang. Kedua, mengapa Ratu Hantu begitu kuat? Karena dia telah menyerap kekuatan banyak orang, jadi dia dalam masalah besar sekarang. Jika satu orang menyerap kekuatan banyak orang, akan ada masalah besar. Ibarat balon yang hampir meledak. Jadi apa yang harus kita lakukan? Terus tiup sampai meledak. Bagus. Emma, kamu luar biasa. Kamu bahkan bisa memikirkan metode ini. Ratu bisa menyesuaikan kekuatan internalnya. Jika kita ingin meledakkannya, kurasa tidak akan semudah itu. Aku harus menjadi lebih kuat dan terus membuatnya menyerap sampai dia meledak. Jadi, aku mungkin butuh bantuanmu. tidak masalah, katakan saja. Bawakan aku Xuanyang, Ethan Wells, dan Joshua Hale. Aku perlu menyerap kekuatan mereka. Maka seharusnya tidak masalah. Tidak masalah, aku akan lakukan segera. Nona Clark, mereka telah disuntik dengan jarum penekan tulang. Mereka sudah tidak efektif bertempur, tapi energi internal mereka masih ada. Nona Clark, apakah Anda tahu teknik penyerapan kekuatan? Saya belum pernah dengar Anda mempelajarinya. Saya bertanya pada Bloodfin untuk saran sekali. Saya baru belajar itu. Apakah ada risiko? Ada risiko, tapi itu bukan masalah bagiku. Kamu penyihir. Apa yang kamu lakukan? Penyihir apa? Kakakku adalah peri terbaik di dunia. Xuanyang, kamu akan dipenjara seumur hidup. Kekuatan ini tidak berguna bagimu. Berikan padaku. Kamu penyihir iblis. Ini adalah keterampilan hidupku. Dan kamu menyedotnya habis. Kamu tidak akan berakhir baik. Ethan, giliranmu. Kamu sudah menyerap begitu banyak kekuatan. Apakah kamu tidak takut hancur sendiri? Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Kamu tidak akan berakhir baik. Nona Clark, Aku baik. Aku menyerap terlalu banyak sekaligus kekuatan orang lain. Tubuhku belum bisa adaptasi sekarang. apa yang harus kulakukan? Batu giokku bisa bantu? Jika aku serap batu giok, aku akan mengembangkan tenaga dalam kompleks. Lalu kita tunggu apa lagi? Kau tak mengerti, semakin murni tenaga dalamku, saat Ratu Hantu menyerapnya, semakin membantu dia meningkatkan kekuatannya. Jadi semakin kacau tenaga dalamku, semakin besar masalah yang dia hadapi saat menyerapnya. Begitu. Grace, jaga ayah di rumah. Tenang, Emma. Emma, apa kau baik-baik saja? Tenang ayah, aku tak bertarung tanpa persiapan. Tapi Ratu Hantu makhluk paling menakutkan dalam sejarah. Aku menang hari ini, kau tahu kenapa? Kenapa? Ratu Hantu telah mengumpulkan terlalu banyak karma buruk dan balasan. Langit dan takdir di pihakku. Ratu Hantu sangat kuat. Kita tak boleh biarkan dia ambil batu giok. Jika tidak, semuanya akan lepas kendali. Dan aku satu-satunya kesempatan untuk mengalahkannya. Hari ini, bahkan Tuhan bantu aku. Sudah kuduga. Lebih keras. Emma, akhirnya kau datang. Kau ingin mati? Berani-beraninya kau bicara begitu padaku? Kenapa aku tidak bisa bilang begitu pada orang yang sekarat? Kurang ajar. Biar ku beritahu, sejak aku menjadi ratu, aku sudah membunuh setidaknya 800 pendekar. Kau pikir kau siapa? Pernah dengar pepatah? Kalau terlalu sering jalan malam, akan bertemu hantu. Kalau terlalu banyak membunuh orang, akan dibunuh. Olehmu? Olehku.
Bagus, Emma. Kau berhasil membuatku marah, benarkah? Tahukah kau apa konsekuensinya? Apa konsekuensinya? Akhir-akhir ini aku menyelidiki dan tahu tentang dirimu. Kau memang jenius bela diri. Kau punya akal dan kebijaksanaan. Lalu? Aku harus mengakui bahwa jika aku bertemu denganmu 10 tahun lalu, aku mungkin bukan lawanmu. Tapi sayangnya kau lahir di waktu yang salah dan bertemu aku yang sekarang. Sekarang aku tak terkalahkan di dunia. Tapi aku tidak setuju. Benarkah? Menurutku ini saat terbaik untuk membunuhmu. Sombong. Kamu sudah menyerap kekuatan orang lain. Tubuhmu seperti balon yang diisi udara. Selama ada kekuatan eksternal yang ditambahkan, boom! Tubuhmu akan meledak. Jadi itu sebabnya kamu ingin mencari batu giok. Terus, kamu tidak akan pernah tahu seberapa banyak lagi aku bisa bertahan. Aku bilang, kamu tidak bisa mengalahkanku. Setelah aku membunuhmu, aku akan bunuh semua keluargamu. Ini konsekuensinya dari menantangku. Berhenti bicara omong kosong, ayo bertarung. Kamu membawa begitu banyak orang dan begitu banyak senjata. Aku akan bunuh mereka dulu, dan kamu berikutnya. Kamu mau bunuh anak buahku? Kamu pikir aku ini mudah dikalahkan? Kamu juga menyerap kekuatan orang lain. Ya. Kamu pikir bisa menang dengan itu? Kamu terlalu banyak omong kosong. Kapten. Buklak. Bersiaplah, kita sudah mengendalikannya sekarang. Dia akan terus menyerap kekuatan kita. Selama dia berhenti, dia akan kena serangan balik. Siap, saat dia terkena serangan balik, dia akan paling lemah. Lalu aku akan menembak kepalanya. Benar. Ini yang kau sebut duel. Maksudku duel, tapi bukan pertarungan 1 lawan 1. Kamu gila. Selama kamu terus menyerap kekuatan kita, kamu akan meledak. Selama kamu berhenti menyerap, Kapten akan pecahkan kepalamu. Ratu Hantu, kamu kalah. Beraninya kau. Iblis darah, bunuh mereka. Kubiarkan kau nikmati semua kemuliaan dan kekayaan di masa depan. Iblis darah, jangan lupa kau terinfeksi dengan virusku. Bahkan tanpa virus itu, apa kau percaya omongannya? Dia pasti akan membunuhmu saat dia keluar. Kalau tidak, aku ikut nama belakangmu. Hajar dia, hajar dia. Hajar dia, hajar dia. Harus aku pukul dia atau pukul dia? Ayah, ibu, akhirnya aku bisa membalaskan kalian. Aku tidak berarti seumur hidupku. Bagaimana aku bisa kalah olehmu, Emma? Terlalu banyak ketidakadilan akan menyebabkan kehancuran diri. Ya Tuhan, kamu lagi bikin film fiksi ilmiah? Aku menjalankan tugasku untuk membantumu menangkap penjahat. Tentu saja, tanpa bantuan Nona Clark dan 2 lainnya, kami tidak akan bisa menyelesaikannya. Hanya sedikit merepotkan bahwa tidak ada mayat. Itu bukan urusan kita. Giok itu memang berhasil. Itu memurnikan semua kotoran di tubuhku. Kekuatanku bertambah lebih dari 2 kali lipat. Hebat. Nona Clark, terima kasih atas balas dendam darahku. Dasar anak nakal, kenapa kamu sopan padaku? Nona Clark, sekarang semua masalah ini sudah terpecahkan. Bisakah kau melepaskanku? Aku hampir lupa padamu. Keluar. Jangan sampai aku menemuimu melakukan hal jahat lagi. Kalau tidak, Aku akan jadi orang baik di masa depan. Hanya saja aku keracunan. tidak ada racun. Aku hanya menggertakmu. Kalau benar ada racun, dengan kemahiranmu, masa kamu tidak melihatnya? Benar juga, kukira racunmu terlalu pintar. Nona Clark? Medali ini sangat bagus. Aku suka. Tolong sampaikan terima kasihku pada pemimpinmu. Itu yang seharusnya kami lakukan. Kami juga mentransfer Rp500.000 ke rekeningmu sebagai terima kasih karena menangkap begitu banyak penjahat kejam. Terima kasih. Aku tidak perlu uang itu. Kami tahu kamu tidak perlu uang, tapi itu niat baik kami. NS, sumbangkan uang itu ke anak-anak di daerah pegunungan miskin. Baik, Bu. Nona Clark. Katakan saja apa yang kamu mau. Kenapa kamu ragu-ragu? Sebenarnya aku ingin bertanya padamu, kamu tidak punya pacar kan? Bagaimana dengan aku? Apa maksudmu?
Aku tahu aku tidak cukup baik untukmu, tapi aku ingin menceritakan perasaanku dan tidak meninggalkan penyesalan. Bagaimana jika kamu pikir aku tidak buruk? Kapten, kamu pria yang sangat baik, tapi aku tidak mempertimbangkan pernikahan saat ini. Emma, kenapa kamu tidak bisa mempertimbangkannya? Ayah, kenapa aku harus mempertimbangkannya? Hanya karena itu aturan duniawi, jadi aku harus mematuhinya. Orang bisa menikah atau tidak. Aku tidak berpikir itu kebenaran yang kejam. Selama kamu bisa mengikuti hatimu dan menanggung konsekuensinya. Itu sudah cukup. Emma, kamu benar. Pernikahan, punya anak, dan semua hal duniawi tidak bisa memenjarakan aku. Aku ingin mengajak Ernest berkeliling ke seluruh pelosok negeri. Kamu pergi lagi? Tidak bisakah kamu tinggal bersama keluarga? Ayah, orang hidup untuk diri sendiri, bukan untuk belenggu dunia. Selama tidak mengganggu orang lain, kita bisa melakukan apa yang kita mau. Aku ingin berkeliling dunia makan berbagai macam makanan dan menghukum orang jahat. Aku akan menjadi pahlawan ksatria. Tidak ada yang bisa mengikatku dan tidak ada yang bisa mengekangku. Emma, kamu luar biasa. Aku nyatakan mulai sekarang, kamu orang yang paling aku kagumi, tanpa keraguan sedikit pun. Tapi, Nona Clark, Anda wanita paling luar biasa yang pernah aku kenal, dan kehormatan bagiku mengenal Anda. Pada saat yang sama, aku juga berharap bisa berteman dengan Anda. Aku rasa kita sudah berteman. Bagus. Mulai sekarang, dimanapun Anda berada, selama Anda membutuhkanku, aku akan melewati gunung dan sungai dan bergegas ke sana secepatnya. Terima kasih. Emma, kapan kamu akan kembali? Gadis konyol, aku bisa kembali kapan saja. Jika kamu punya sesuatu yang tidak kamu pahami, ingat untuk menghubungi aku. Jaga dirimu baik-baik. Dan ayah. Oke. Ayah, aku pergi. Jaga diri. Emma, kembalilah untuk makan malam reuni saat Imlek. Apa gunanya langit dan bumi jika aku tidak bisa tidur di bawahnya? Apa gunanya angin dan bulan jika aku tidak bisa menikmatinya? Apa gunanya membunuhku? Jika harga diriku takkan pudar bersamaku?